kedua. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau Terima kasih. kemudian Bapak. wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Pemirsa Fatwa TV, akhirnya kita dapat berjumpa kembali di program yang setiap pekanan kami adakan. Salah satunya yaitu dari ke-13 program live interaktif di Fatwa TV, yaitu hari ini, yaitu live interaktif kembali ke hadis Nabi pada setiap hari Kamis jam 10 pagi. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, insya Allah kita akan nanti bertanya jawab kepada Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala, dan posisi beliau juga tidak jauh ya dari sini ya, di ibu kota. Kita ibu kota palsu, beliau ibu kota asli tuh. Di Martapura ya, deket ya. Barakallahu fikum. Dan sekarang alhamdulillah Ustadznya juga sudah membersamai kita. Semoga Allah lancarkan ini masalah teknisnya, semua lancar, nggak masalah. Kita ada 3 pengumuman. Pertama, jika ingin bertelepon atau bertanya kepada Ustadz, bisa di nomor telepon 021 212 32333. Kemudian yang kedua, WhatsApp call. Nah, kami minta dong sinyalnya yang bagus ya, dicari dulu sinyalnya yang bagus, di save nomornya, sinyalnya yang bagus, telepon deh. Nah, di 0821 7000 6087. Dan kemudian satu lagi pengumuman, yaitu kami akan memberikan link untuk ta'awun dakwah bersama, dakwah Islam bersama Fatwa TV seperti yang tertera di layar berikut ini. Nah, ya itu dia nomornya, kami tunggu kabar baiknya ya. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, tidak berpanjang lebar, saatnya kita sekarang menyapa Ustadznya ya. Kami mohon maaf, agak terlambat sedikit ya, ada sedikit masalah teknis di kota besar ya. Kota besar. Barakallahu fikum. Sekarang kita sama Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah Ustadz, Anto, Masya Allah. Kinclong, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga cerah ya Ustadz. Ya, sehat Ustadz? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah kami semua sehat di sini. Alhamdulillah berkat karunia Allah ya. Kita kalau tidak dengan karunia Allah atau rahmat dari Allah, kami semua nggak bisa mempertahankan siaran-siaran ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian Ustaz, kami seperti biasa dan dibiasakan oleh kami untuk menerima atau meminta fadilah dari antum, dari semua Ustaz Dewan Fatwa, tak terkecuali kepada antum pada pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan ya Ustaz untuk waktunya. Barakallahu fikum. Tafadhol ya Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia berumah tangga, ketika dia menikah, ketika dia berkeluarga, pastilah setiap dari kita menginginkan kebahagiaan. Siapapun dia, baik yang baru membangun bahtera rumah tangga ataukah yang sudah lama, pastilah dia ingin bahagia. Dan yang membahagiakan manusia, yang menjadikan manusia itu bahagia dan bisa juga menjadikan manusia itu bersedih, dialah Allah, Zat yang Maha Kuasa,
yang satu-satunya yang bisa menyatukan hati manusia. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah, jika seandainya engkau infakkan seluruh hartamu yang ada di muka bumi ini ya untuk menyatukan hati manusia, niscaya engkau tidak bisa. Tetapi dialah Allah, zat yang maha kuasa, yang bisa menyatukan hati manusia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyatukan hati manusia, ingin menjadikan keluarga itu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan dengan ketakwaan, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, Allah jadikan di antara mereka rasa kasih sayang. Allah jadikan di antara mereka saling menyayangi, saling mengasihi. Kapan? Ketika mereka beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa pastilah mereka bahagia ketika mereka hidup di dunia ini. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, kata Allah, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataukah dari wanita dan dia beriman kepada Allah, maka Allah jadikan kehidupannya di dunia ini kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik tentunya kehidupan yang sejahtera. Kehidupan yang baik tentunya kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah. Maka ketika kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ubah kehidupan kita ini. Allah jadikan yang dulunya kita bersedih, Allah jadikan kita bahagia. Yang dulunya kita mungkin mendapati pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kita bahagia apapun pasangan kita. Dan orang bertakwa itu pasti dan mesti diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahannya, Allah mengatakan, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar di dalam semua urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan semua urusannya. Maka ketika Anda mendapati keluarga Anda tidak harmonis, ketika Anda mendapati keluarga Anda tidak bahagia, maka mendekatlah kepada Allah. Perbanyaklah amal saleh. Mendekatkanlah diri Anda dengan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ketidakbahagiaan itu akan sirna. Niscaya kesedihan itu akan hilang dengan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ketika Anda tidak bahagia dalam kehidupan rumah tangga, merasa banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga Anda menjauh dari Allah, melakukan larangan-larangannya, meninggalkan perintah-perintahnya. Kalau hal itu yang Anda lakukan, maka yang ada adalah kesengsaraan di atas kesengsaraan, kesedihan di atas kesedihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit adalah kehidupan yang sengsara. Kehidupan yang sempit adalah kehidupan yang tidak bahagia. Maka Allah katakan, kalau Anda berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Anda tidak akan bahagia dalam kehidupan dunia ini. Ketika Anda bermaksiat kepada Allah, yang justru Anda tambah sempit kehidupan Anda di dunia ini. Dunia ini ya sudah sempit, ditambah lagi dengan kemaksiatan Anda, maka Anda menjadikan ya di dalam kehidupan Anda kesempitan di atas kesempitan. Dan sejatinya orang yang tidak bahagia di dunia ini, maka bisa dikatakan neraka dunia baginya. Dan orang yang bahagia di dunia ini bisa dikatakan surga dunia sudah dia dapatkan. Maka kuncinya sangat sederhana. Mau bahagia di dunia ini, Anda beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan mengubah pasangan Anda. Allah katakan di dalam Al-Quran, kata Allah, "Al-khabithat lil-khabithin."
al-khabithun lil-khabithat, at-tayyibat lit-tayyibin, at-tayyibun lit-tayyibat. Kata Allah, orang wanita jelek pasangannya laki-laki jelek. Laki-laki jelek pasangannya wanita jelek. Wanita baik pasangannya laki-laki baik. Laki-laki baik pasangannya wanita yang baik. Itu janji Allah kepada seorang muslim dan muslimah. Maka kalau Anda mendapati salah satu pasangan Anda tidak bertakwa kepada Allah, mulailah dari diri Anda. Mulailah dari diri Anda bertakwa kepada Allah. Banyaklah Anda beramal saleh. Insya Allah Allah akan mengubah pasangan Anda. Dia juga akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda saling menunggu. Saya nunggu pasangan saya dulu beribadah baru saya beribadah. Saya menunggu pasangan saya mengaji baru saya mengaji. Saya menunggu pasangan saya berakhlak mulia baru saya berakhlak mulia. Jangan saling menunggu. Maka mulailah dari diri Anda. Pecahkanlah telur tersebut. Jangan Anda mencari ujungnya. Tidak akan pernah ketemu, tapi pecahkanlah telur tersebut dengan Anda memulai diri Anda ketakwaan kepada Allah. Niscaya Allah zat yang maha kuasa yang bisa mengatur hati manusia, dan Allah zat yang maha kuasa bisa mengubah hati manusia. Maka janji Allah ketika Anda bertakwa, maka Allah akan mengubah pasangan Anda juga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Masya Allah, semoga sangat bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kami semua di sini, untuk pemirsa Fatwa TV ya. Nah, sepertilah tidak ada orangnya, pasti ada rumah tangganya ya, ada ibu dan bapaknya ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Dan seperti ini kita bisa mulai dari pertanyaan pertama. Ini datang dari Nur Amin di Bogor. Begini bunyi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, mau tanya tentang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah SAW bersabda, berwuduklah kalian setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api, begitu. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah. Bagaimana kalau kita masih dalam keadaan berwudu kemudian makan sate? Apakah terkena status hadis ini? Jazakallahu khairan. Yep. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, masalah berwudu dari sesuatu yang dipanaskan tersentuh dari api, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya itu hukumnya mansukh, terhapuskan dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Jabir bin Abdullah, kan akhir amrayni Rasulullah SAW tarkul wudu mimma masatin nar. Sesungguhnya dua perkara yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, yaitu Nabi meninggalkan berwudu dari, Nabi tidak berwudu lagi ketika memakan yang disentuh oleh api. Maka kata mereka hadis ini nasikh, menghapus hadis Aisyah yang mengatakan tawaddau mimma masatin nar, berwudulah kalian dari sesuatu yang disentuh oleh api. Kata para ulama hadis ini nasikh, menghapuskan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya berwudu dari memakan makanan yang tersentuh api itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Apa kata mereka? Karena Nabi SAW pernah berwudu dari memakan sesuatu yang disentuh api, dan Nabi juga pernah tidak berwudu dari memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Adapun hadis Jabir bin Abdullah, kan akhir amrayni Rasulullah SAW tarkul wudu mimma masatin nar, salah satu perkara yang terakhir dari dua perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah meninggalkan, tidak berwudu lagi dari memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Kata mereka hadis ini bukan hadis yang nasikh dan mansukh, tidak. Tetapi dalam hadis ini kata mereka, rawi yang meriwayatkan hadis ini keliru dalam menyingkat hadis, kurang tepat. Di dalam sanad tersebut ada rawi bernama Syu'aib ibn Abi Hamzah. Syu'aib ibn Abi Hamzah ketika meriwayatkan hadis ini, hadis ini sebetulnya ada sebuah cerita. Jadi Nabi diundang oleh wanita Ansar untuk makan di rumahnya di waktu salat zuhur. Oh gitu. Maka Nabi SAW memakan makanan tersebut, ya. Kemudian Nabi SAW datang waktu salat asar. Maka Rasulullah SAW berwudu. Nabi SAW berwudu ketika masuk waktu salat asar. Setelah itu Nabi melanjutkan menyantap makanan tersebut. Kemudian datang lagi waktu salat maghrib, maka Rasulullah SAW tidak berwudu. Maka
Suhaib Nabi Hamzah ini meringkas cerita ini. Artinya peristiwa Nabi SAW di rumahnya orang wanita Ansar itu dengan para sahabat, bahwasanya Nabi pertama kali berwudu, kemudian terakhir Nabi tidak berwudu di rumah tersebut ketika salat. Maka Suhaib Nabi Hamzah ini meringkas cerita ini. Tetapi ringkasannya kurang tepat sehingga dipahami bahwasanya hadis itu adalah hadis yang nasikh dan mansukh. Bahwasanya hadis itu memansuhkan hadis yang perintah berwudu dari menyentuh api. Maka kata para ulama, karena Suhaib Nabi Hamzah di sini keliru dalam menyingkat cerita, sehingga sebetulnya hadisnya itu bukan nasikh dan mansukh. Maka perintah untuk berwudu, memakan dari sesuatu yang disentuh oleh api itu tetap ada. Tapi perintah ini sifatnya sunnah. Sifatnya sunnah. Nah, kalau kita paham masalah ini, maka saya kembali kepada topik pertanyaan. Apakah memakan sate itu kita disuruh untuk berwudu? Maka jawabannya iya, karena sate itu disentuh oleh api. Maka disuruh kita untuk berwudu, disunnahkan. Tapi perintah di sini bukan wajib. Kalau ada orang tidak berwudu setelah dia memakan sate, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Selama satenya sate kambing, sate sapi, bukan sate onta. Kalau sate onta tentu dia harus berwudu. Tapi kalau satenya bukan sate onta, sate apa saja, sate ayam, sate kambing, ya, sate sapi, maka dia tidak wajib berwudu. Tidak wajib berwudu, tapi dianjurkan untuk berwudu berdasarkan keumuman hadis Aisyah tadi. Tawaddau mimma masatin nar, kata Nabi. Berwudulah kalian dari sesuatu yang disentuh oleh api. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah, seperti itu. Memang ya di Indonesia ada menu ini sebenarnya, sate, menu yang di masyarakat beredar dan macamnya sate ayam, sate sapi, sate kelinci, gitu, sate kambing, barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi sifatnya sunnah ya, Ustaz ya. Berwudu bagus, tidak berwudu juga nggak batal gitu ya, barakallahu fikum, Ustaz. Ya. Ya, kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Amina di Jawa Barat. Begini bunyinya, Bogor, Jawa Barat. Pertanyaan tentang hadis. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari bapaknya, dari kakeknya Ram, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman. Di antara isinya adalah tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang sudah bersuci. Bagaimana ya Ustaz? Saya sering membaca Al-Quran tanpa berwudu. Jazakallahu khairan. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya. Hadis yang disebutkan tadi ya, hadis yang memang masyhur ya, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, Abdul Razzaq dan yang lainnya. Bahwasanya dari Abdullah bin Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau mengatakan kana fi kitabin Nabi SAW li Amr ibni Hazm la yamsu Quran illa ala tuhur. Dari bapaknya, dari kakeknya telah datang kitab Nabi SAW untuk Amr bin Hazm agar tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Hadis ini yang mursal. Hadis ini dikatakan hadis yang mursal. Mursal itu salah satu jenis hadis yang lemah. Salah satu jenis hadis yang lemah. Tetapi hadis ini memiliki jalur yang lain, jalur-jalur yang lain, dan semua jalurnya terdapat kelemahan. Terdapat kelemahan baik yang marfu sampai kepada Nabi, terdapat kelemahan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari hadis Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Maka kalau kita memperhatikan jalur hadis ini, wallahu a'lam, maka kalau kita kumpulkan semua jalurnya, walaupun setiap jalur ini terdapat kelemahan, maka hadis ini secara zahir bisa dihasankan. Secara teori ilmu hadis yang menyuruh tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci, itu bisa dihasankan hadisnya. Karena dia bisa dihasankan, maka berdasarkan ini tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi berwudu. Tidak boleh kita menyentuh Al-Quran dalam kondisi hadas, baik itu hadas kecil apalagi hadas besar. Ya. Apa dalilnya hadis ini? Yang kedua, adanya ijma yang dinukil oleh para ulama rahimahullahu taala, bahwasanya tidak boleh seseorang itu ya ketika dia berwudu, ketika dia membaca Al-Quran, tidak boleh dia tidak berwudu. Maka dinukil ijma ini. Di antara ya yang menukil ijma ini ya di antaranya adalah Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menukil ijma ini. Sebelumnya ada Imam Baihaqi rahimahullahu taala menukil ijma ini. Sehingga wallahu alam, kalau ditanya saya pribadi, maka hendaknya
kita ketika kita menyentuh Al-Quran, hendaknya kita berwudu. Hendaknya kita berwudu. Yang saya maksudkan menyentuh Quran ini adalah mushaf. Mushaf yang murni Quran. Hendaknya kita berwudu. Bedakan antara menyentuh dengan membaca. Kalau membaca tidak mesti berwudu. Tapi kalau menyentuh mushafnya harus berwudu. Dan adapun menyentuh di HP, membaca Quran lewat HP tidak ada masalah, tidak berwudu. Yang ada di HP itu bukan mushaf. Mushaf itu yang kita lihat, ya baina daffatain, ya. Yang kita lihat lembaran-lembaran tersebut itu mushaf. Maka menyentuhnya harus dalam kondisi berwudu. Tapi kalau sekedar membaca Quran tanpa menyentuhnya, maka tidak mengapa, tidak harus berwudu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz. Untuk kehati-hatiannya untuk menyentuh Quran ya berwudu ya Ustaz ya, udah bersuci dan berwudu gitu ya. Apalagi kalau hadas besar, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Semoga yang bertanya bisa paham ya. Kemudian kita masuk pertanyaan berikutnya dari Mas Nur kayaknya. Mas Nur di Bogor juga di Jawa Barat bertanya seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Haikal, izin bertanya, apakah dalam kalimat syahadat ketika selesai berwudu mendapatkan janji Allah yang ini, apakah betul aku asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abdur rasulullah, kemudian maka pintu-pintu surga yang 8 dibuka untuknya dan ia bisa masuk lewat pintu manapun yang diinginkan. Hadis riwayat Muslim. Apakah dapat janji itu? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Betul, itu adalah doa ketika selesai berwudu, ya, membaca syahadatain, kemudian dibukakan pintu surga yang 8. Tentu doa wudu ini banyak ya, dan mudah-mudahan nanti masuk dalam pembahasan kita nanti. Iya betul, ya. Zikir. Tiap sore zikir ya. Sore. Ya, insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Pertama tentang doa wudu itu banyak, tapi yang benar adalah lafaz syahadatain faqat. Lafaz syahadatain saja. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka tambahan ini tidak sahih. Tambahan ini tidak sahih. Maka sampai syahadatain saja. Dan barang siapa yang mengucapkan itu, maka dibukakan baginya pahala pintu surga yang 8. Apakah hadis ini sahih? Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah kapan kita mendapatkan fadilah hadis ini. Ya, bagaimana saya mendapatkan fadilah hadis ini? Jadi orang yang mengamalkannya, insya Allah dia mendapatkan selama dia tidak melakukan pembatalnya. Jadi setiap ada fadilah itu pasti ada pembatalnya. Ada fadilah ini, ada pembatalnya. Maka Anda akan mendapatkan suatu fadilah amalan selama Anda tidak melakukan pembatalnya. Contoh misalnya, orang Muslim itu dia akan masuk surga kalau dia meninggal, selama dia tidak melakukan pembatalnya. Pembatalnya apa? Kekufuran dan kesyirikan. Maka kalau dia mati dalam keadaan kufur, mati dalam kondisi menyekutukan Allah, maka ini pembatal dari fadilah yang dia dapatkan. Asalnya Muslim itu di surga. Ya, maka ini pembatalnya. Sama seperti itu. Anda akan masuk surga selama Anda tidak melakukan pembatalnya. Apa pembatalnya? Anda tidak sholat misalnya. Tidak sholat terus menerus. Maka Anda tidak mendapatkan fadilah tersebut. Sekedar wudu membaca itu kemudian tidak sholat misalnya, Anda tidak akan mendapatkan karena Anda melakukan pembatalnya. Yang kedua, orang melakukan kesyirikan misalnya, maka dia akan mendapatkan fadilah tersebut. Walaupun dia ucapkan setiap hari, tapi setiap hari dia melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah atas dasar tahu itu syirik, maka dia tidak akan mendapatkan fadilah tersebut. Artinya fadilah itu kalau diamalkan oleh seseorang, dia akan mendapatkan fadilah itu selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan fadilah tersebut. Semacam itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, seperti itu saja. Setelah betul janji seperti itu, tapi selama tidak membuat kita berbuat pembatalnya ya Ustaz ya, barakallahu fikum. Ini bisa jadi motivasi banget buat anak-anak nih, masya Allah, yang semangat ya berwudu sholat ya, barakallahu fikum Ustaz. Ibu-ibu, bapak-bapak, seperti itu dapat lagi kita, masya Allah. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari baru ada yang masuk ini Ustaz, pertanyaan seperti ini sebentar dari Umurizbal di Jawa Barat, Bekasi, begini bunyinya. Umurizbal di Jawa Barat, Bekasi. Assalamualaikum Ustadz Haikal, saya minta nasihatnya. Untuk nasihatnya untuk saya pribadi dan juga untuk suami saya. Saya ibu rumah tangga, istri kedua. Suami saya setelah pisah dari istri pertamanya sekarang tinggal bersama saya, namun dalam keadaan stroke dan gagal ginjal. Bagaimana cara bersabar dalam kondisi seperti ini Ustadz? Suami sering emosi dengan seluruh orang yang ada di rumah. Saya juga kadang sering putus asa.
Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, wanita harus paham ya bahwasanya seorang istri harus paham surga dia itu ada pada suaminya. Nabi SAW pernah bertemu dengan seorang wanita. Nabi bertanya, "Adzat zaujin anti?" Apakah engkau seorang wanita yang sudah bersuami? Kata wanita ini mengatakan, "Iya." "Kaifa anti minhu?" Bagaimana posisi anti dengannya, kata Nabi. Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Kemudian wanita ini mengatakan, "Ma'aluh illa ma'ajistu anhu." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah mengeluh kecuali pada perkara-perkara aku tidak sanggup untuk melakukannya. Aku selalu berkhidmat pada suamiku kecuali pada perkara-perkara yang aku tidak sanggup mengerjakannya. Kemudian kata Nabi SAW, perhatikanlah suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Kata Nabi SAW, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu ataukah dia nerakamu. Maka seorang istri, maka hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada suaminya. Terlebih-lebih lagi di saat kondisi suami yang sangat lemah. Terlebih-lebih lagi di saat kondisi suami sangat terpuruk. Terlebih-lebih lagi di saat dia sakit. Maka berbuat baiklah seorang istri kepada suaminya. Karena sejatinya seorang istri itu wajib dia berbakti kepada suaminya melebihi bakti dia kepada kedua orang tuanya. Kalau kita biasanya bersabar dengan orang tua kita, kita tidak mengangkat suara kita ketika berbicara dengan orang tua kita, dan kita bersabar kalau diomeli orang tua kita, maka seharusnya kita juga lebih bersabar kalau dimarahin oleh seorang suami. Kalau ya dimaki-maki oleh suami, lebih kita bersabar. Ya. Kenapa? Karena sejatinya ketika wanita ini berbuat baik kepada suaminya, sungguh wanita itu pintu surga untuknya selebar-lebarnya. Anda telah membuka pintu surga untuk diri Anda selebar-lebarnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang wanita itu berbuat kasar, berbuat tidak baik kepada suaminya, ya, maka pada hakikatnya wanita ini telah membuka pintu neraka sebesar-besarnya untuk dirinya. Maka surganya wanita itu sejauh mana dia berkhidmat kepada suaminya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dan itulah kehidupan. Kadang kehidupan itu ada titik bahagia, kadang ada kehidupan itu titik kita di mana kita bersabar. Maka orang beriman menjadikan musibah ujian itu sebagai ladang dia beramal saleh, sebagai ladang dia mendulang pahala, karena dia tahu bahwasanya yang menguji dia ini adalah zat yang maha pemurah. Karena dia tahu bahwasanya zat yang menguji dia ini menginginkan kebaikan untuknya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan pada seorang hamba, niscaya Allah akan uji hamba tersebut. Maka pada sejatinya Allah menginginkan kebaikan. Dengan Anda mendapatkan ujian, suami yang stroke, suami yang kena gagal ginjal, suami yang pemarah, dan itu risiko, ya, dan itu juga dia pemarah itu mungkin bukan karena lantaran kemauannya, karena faktor kesehatan. Karena biasanya orang stroke itu sarafnya terganggu sehingga dia mudah sekali emosi, dan itu mungkin bukan keinginan dia. Tetapi apalah daya, karena penyakit yang menjadikan dia demikian. Maka kita harus sabar dalam masalah ini. Harus berlemah lembut terhadap orang yang sakit. Harus kita menjadi orang yang selalu siap untuk ditimpakan semua kesalahan. Karena dengan cara itulah seorang wanita kalau dia ingin masuk surga Allah, ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, maka bersabar. Maka Anda akan menjadi orang yang mulia. Maka di balik kesabaran itu ada kemudahan. Di balik kesabaran itu ada buah manis yang akan kita petik. Maka kalau kita memikirkan di dunia ini, ya, apa yang ada di dunia ini, maka tidak akan pernah habis. Ya, maka kita akan tidak pernah merasa puas. Tapi Anda, ketika Anda berkhidmat kepada suami Anda, pikirkan bahwasanya yang Anda lakukan ini perintah Allah. Bukan saya cinta dengan dia, bukan saya karena dia suami saya, tapi Allah yang menyuruh saya berbuat baik kepada suami saya. Maka setiap kali Anda mendengar ocehan suami, Anda yakini Allah yang menyuruh Anda bersabar terhadap masalah ini. Maka menjadikan Anda lebih sabar, menjadikan Anda lebih tenang, karena ini perintah Allah untuk saya berbuat baik. Dan Anda tujuannya apa berbuat baik kepada suami? Untuk apa? Tujuannya untuk meraih surga Allah, agar Anda bisa masuk surga Allah, agar Anda dimudahkan untuk
menggapai cita-cita kita yang tertinggi, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka terus ya bersabar, mengharap pahala dari Allah dan berdoa kepada Allah agar suami Anda disembuhkan dari penyakitnya, agar suami Anda diangkat oleh Allah penyakitnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Bisa kelahiran Ustaz atas ini nasihatnya untuk ibu yang bertanya tadi. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari telepon. Oke. Coba kita sapa sekarang. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Warahmatullahi. Iya, dari hamba Allah di Depok, betul ya? Silakan silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Kurang nyambung nih sekarang nih. Coba cek. Ibu masih tersambung, Bu? Halo? Menghubungkannya, coba deh cek. Terputus? Halo, Ibu? Ya, Assalamualaikum Ibu. Kami mengingatkan kepada pemirsa, jika memang menggunakan line telepon yang menggunakan nomor WhatsApp call ya, mohon dicari sinyal yang bagus gitu ya. Jadi keluar ruangan atau bagaimana ya, sehingga bisa lancar suaranya dan sinyalnya bisa bagus begitu ya. Kita lanjut dengan pertanyaan dari, kita tunggu nomor telepon. Kami tunggu lagi ya Bu ya, dari Depok tadi ya, untuk telepon keduanya berikutnya. Diusahakan, insya Allah masih bisa insya Allah. Apakah bisa tersambung teman? Taib. Oh putus ya. Kita pertanyaan berikut datang dari Khonsa di Jakarta Utara, Indonesia. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Oh tersambung lagi. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan disampaikan pertanyaannya langsung. Oh, baik Ustadz. Ya silakan. Iya Ibu. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan disampaikan Bu. Kami sudah dengar suara Ibu. Silakan. Ya. Ustadz, seperti yang kita ketahui, waktu masih belum mengetahui sunnah itu kan kalau sholat duha itu untuk memperlancar rezeki katanya. Kemudian doa yang diajarkan pun ada Allahumma inna duha uka wal baha uka dan seterusnya, sampai di situ juga kan ada kalimat fa ini karena rizki fisama ifanzilhu dan seterusnya. Tapi ketika saya mengetahui sebuah hadis bahwa sholat duha itu doanya Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ternyata. Nah, di situ kan ada artinya itu untuk mohon pengampunan dan bertaubat ya Ustadz. Ya. Nah, Baik. apakah itu Sahih. untuk sholat untuk kita bertaubat melaksanakan dengan sholat duha itu Ustadz, maksudnya seperti itu. Ya, baik Ibu, pertanyaan kami, insya Allah kami sudah tangkap. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Bu. Ya, dinantikan jawabannya insya Allah. Ya, Baik. sama-sama. Sama-sama, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustadz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah tentang doa di waktu sholat duha sebelum mengenal sunnah. Kami pernah membaca beberapa doa gitu ya tentang masalah ini. Kemudian setelah mengenal sunnah, kami tahu doanya Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apakah ini sahih apa tidak? Pertama, kedua-duanya tidak sahih dari Nabi SAW. Baik itu Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah sehingga dilemahkan oleh para ulama, ataupun doa yang disebutkan tadi, sehingga di dalam sholat doa itu tidak ada zikir khusus. Di dalam sholat duha tidak ada zikir khusus dan tidak ada doa khusus. Itu poin yang pertamanya. Ustadz, kalau saya ingin berzikir apa? Terserah, berzikir apa saja boleh, karena tidak ada khususan di dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, apakah sholat duha itu bisa memperlancar rezeki seseorang? Iya. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu, salah satu dampaknya adalah dimudahkan rezeki kita. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar, kemudahan, dan Allah beri rezeki dia dari arah yang tidak sangka-sangka. Rezeki itu didatangkan oleh Allah, salah satu sebabnya adalah akibat kita beramal saleh, akibat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan rezeki kita.
Maka kalau Anda beribadah salat duha, apakah rezeki saya akan dimudahkan? Iya. Rezeki Anda akan dimudahkan oleh Allah. Karena amal saleh itu salah satu sebab mendatangkan rezeki itu kepada seorang hamba. Adapun mengenai tentang doa tersebut, kedua doa tersebut tidak sahih. Baik Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau doa yang disebutkan tadi, maka kedua-duanya tidak sahih nisbatnya kepada Nabi SAW. Maka tidak ada pengkhususan di dalam berdoa setelah salat duha. Tapi kalau mau berdoa, mau berzikir secara umum, silahkan, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu. Ya, ini banyak sekali pertanyaan Mang Utut, apalagi acara di jam duha ini Ustaz. Banyak sekali pertanyaan tentang barakallahu fiikum. Nah, kemarin udah masuk lagi telepon, coba kita sapa. Ya, Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yanti disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, apakah tata cara sholat laki-laki dan wanita sama secara keseluruhan Ustaz? Seperti ketika sujud, apakah wanita juga membuka ketiaknya Ustaz? Ya. Kemudian pertanyaan keduanya, ini Ana masih ragu Ustaz, apakah sholawat termasuk ke dalam zikir pagi petang Ustaz? Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya Ustaz, bisa dimonitor Ustaz pertanyaannya 1 dan 2? Bisa. Tafadhol ya Ustaz. Ya, tafadhol. Jazakumullah khair atas pertanyaannya ya tentang masalah yang ditanyakan tadi. Yang pertama tentang masalah sholawat ya. Apakah sholawat termasuk bacaan zikir pagi dan petang? Iya. Maka kita katakan bahwasanya hadis yang mengatakan bahwasanya salawat itu bagian dari zikir pagi dan petang, maka hadisnya lemah ya, hadisnya lemah. Sehingga yang sahih adalah kita bersalawat kepada Nabi secara umum. Ya, tidak ada ketentuan tertentu di waktu pagi kah ataukah di waktu sore, tapi bersalawat kepada Nabi secara umum, memperbanyak setiap harinya berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ditanyakan apakah zikir pagi di waktu pagi dan petang ada salawat khusus kepada Nabi, maka kita katakan hadisnya lemah. Tetapi kita disuruh untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taslima. Ya, maka perbanyak tanpa mengkhususkan waktu-waktu tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah salat laki-laki dan salat wanita itu sama semuanya? Ataukah ada suatu perbedaan? Jadi ada satu permasalahan yang ulama khilaf di dalam masalah ini, yaitu di dalam masalah sujud. Ya. Apakah sujudnya dirapatkan ataukah direnggangkan tangannya? Ya. Sebagian ahlul ilm mengatakan, dan ini pendapat sebagian ulama, bahwasanya terjadi perbedaan di dalam masalah sujud. Sebagian mereka dirapatkan berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas. Tapi hadis Abdullah bin Abbas ini hadis yang lemah. Ya, disebut dia mursal. Dia mursal. Yeah. Kata Ibn Abbas, tidaklah dagingnya itu terkumpul, kata beliau. Oh, gitu. Maksudnya daging terkumpul artinya dipepetkan. Yeah. Tapi hadisnya ini hadis yang lemah. Tetapi ada jalur hadis yang lain tapi juga mursal. Hadisnya mursal. Nah, di dalam ilmu hadis yang lemah kemudian ada hadis yang mursal, apakah itu bisa saling menguatkan? Ini khilaf. Mazhab Imam Syafi'i itu bisa dikuatkan. Hadis yang lemah dengan hadis yang mursal. Jadi kalau ada hadis yang lemah, kemudian ada lagi jalur hadis yang mursal, nah, mazhab Imam Syafi'i itu bisa saling menguatkan antara hadis ini. Ya. Sehingga sebagian ulama berpendapat dibedakan. Karena mereka menghasankan hadis ini dari sisi ini. Oh, iya. Sebagian lagi mengatakan, wallahu alam, sebagian lagi mengatakan tidak ada perbedaan antara sholat laki-laki dengan wanita. Karena mereka menganggap hadisnya lemah, tidak bisa saling menguatkan. Sehingga mereka mengatakan tidak bisa tidak dibedakan antara laki-laki dengan wanita. Karena asalnya sama. Saya pribadi wallahu alam, ya, saya pribadi condong kepada pendapat yang menghasankan hadis ini.
Saya pribadi condong kepada pendapat menghasankan hadis ini berdasarkan kaidah Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam penguatan hadis mursal. Bahwasanya kalau hadis itu hadis mursal, kemudian ada jalur yang lain, jalur yang lemah, tidak lemah sekali, maka itu bisa dikuatkan. Sehingga hadisnya bisa naik menjadi hadis yang hasan. Tapi sekali lagi teori ini teori khilaf. Teori ini teori khilaf dalam ilmu hadis. Sehingga wajar kalau ada ulama mengatakan tidak ada perbedaan. Dan juga wajar sekali juga kalau ada ulama yang mengatakan ada perbedaan. Karena teori yang disebutkan ini teorinya khilaf di kalangan ulama hadis. Apakah hadis mursal itu bisa disahihkan dengan jalur lain jalur yang lemah ataukah tidak? Imam Syafi'i bisa. Adapun pendapat yang lain, ulama lain tidak bisa. Semacam itu. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum seperti Ustaz ya. Jadi menurut antum sendiri dihasankan ya, Hasan ya, masih sim saya barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu. Dibuka ya apa namanya ketiaknya begitu ya, tangannya direnggangkan dan dirapatkan. Dirapatkan, malah justru dirapatkan. Jadi ya Ibu Yanti ya, wanita itu dirapatkan ya. Hadisnya Hasan ya, derajatnya barakallahu fikum. Kemudian ini telepon lagi masuk. Ini semoga ini yang terakhir ya, karena ini waktu tinggal 5 menit lagi. Dengan Ibu Iis di Bandung, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu Iis. Banyak Ustaz. Iya. Begini, doa di dalam dzikir pagi dan dzikir petang yang gini, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu amal ta'arsi wa malaikata wa jami'al mulki dan seterusnya. Itu termasuk di dalam runtuyan atau rentetan dzikir pagi dan petang atau tidak? Karena saya tidak melihat riwayatnya gitu. Baik, seperti itu ya pertanyaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan atas pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz. Allahumma inni asbatu usyidika wa usyidu hamalatika wa malaikatika jami'a akhlika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Jazakumullah khair atas pertanyaannya tentang hadis tersebut ya, tentang Allahumma inni asbahtu usyiduka wa usyidu hamata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa muhammadan abduka wa rasuluka. Baik, bagaimana derajat tersebut? Hadis itu hadis yang lemah. Hadis itu hadis yang lemah sehingga bukan bagian dari dzikir pagi dan petang. Adapun ini sudah saya pernah jelaskan secara terperinci, bisa lihat nanti kajian saya, kajian zikir pagi, zikir yang sahih di pagi dan petang. Masya Allah. Di YouTube itu ada Masjid Salman Al Farisi, Anda cari. Saya membahas itu secara lengkap ya tentang masalah hadis-hadis yang sahih, derajat yang sahih, doa-doa yang dibaca di waktu pagi dan petang, semacam itu. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum seperti Ustaz ya. Jadi bisa mengacu kepada itu atau ikut serial zikir-zikir yang sahih ya. Nanti sore insya Allah waktu Jakarta tuh jam 15.30 insya Allah, waktu Martapura jam 16.30. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada semua penanya, juga yang melalui website. Barakallahu fikum Ustaz atas pencerahan juga nasihat yang baik, yang bagus tentang keluarga. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kami semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum. Barakallahu fikum Ustaz. Boleh acaranya kami tutup Ustaz? Boleh, silakan. Taib ila liqa, sampai ketemu nanti sore. Barakallahu fikum Ustaz. Pemirsa Fatwa TV, nah kita pagi ini selesai dulu ya. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan di jam yang sama di live interaktif kembali ke hadis Nabi. Namun nanti sore ada lagi Ustaz Haikal akan bertemu kita kembali di sore hari jam 15.30 insya Allah bismillah. Nah kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau